Sobat Corona, di video kali ini kita bakal bahas sesuatu, yaitu tentang apa? Kita bahas tentang apa? Tentang strategi bisnis di era new normal setelah pandemi nanti. Oke. Sebelum kita mulai ke videonya, mungkin kita bakal perkenalan dulu ya. Kenalin, nama gue Fahmi, Instagram gue di follow ya. Kasihan. Terus untuk pekerjaan sekarang start umur 22 tahun. Saya mbaknya. Ya, kenalin, nama aku Alif Taulia Putri. Bisa panggilnya Aul aja kali ya, biar enak. Ya, bisa di follow juga nih, Instagram aku ada di sini. Iya, tentu sekali ya. Sekarang kegiatan aku kuliah sambil kerja, sama kerjanya juga di suatu perusahaan swasta. Mana tuh? Umur aku masih 20 tahun, masih umur. Bohong guys, dia seangkatan sama Cut Nyadin. Bohong, teman-teman percaya sama aku atau percaya sama dia? Lanjut. Oke, lanjut ya. Kan sekarang kita masih di era new normal, iya nggak sih? Yap, betul sekali. Kan pemerintah masih nyaranin kita untuk WFH, terus juga banyak sekali buzzer yang menggaungkan hashtag di rumah aja. Terus ada problem kan bagi kita yang masih kreatif, itu pasti nyari peluang nih selama kita di rumah aja tuh. Masa sih kita nggak mau ada penghasilan tambahan gitu kan? Maksudnya mumpung kita banyak waktu di rumah, maka kenapa nggak kita manfaatin gitu peluang itu yang bisa jadi cuan buat kita, buat tambah uang jajan, ya nggak? Betul sekali. Oke. Terus untuk strateginya sendiri bakal dijelasin sama Mbak Alif Batasa ya. Coba Mbak. Ya, yang pertama itu sebelum kita memulai suatu bisnis, kita itu pasti perlu adanya yang namanya strategi kan, teman-teman. Nah, yang perlu kita perdalam lagi untuk strategi kita itu pertama ada riset market atau membaca pasar. Terus juga yang kedua itu ada penentuan produk. Jadi untuk produk sendiri sih bebas ya, tergantung teman-teman gitu membaca pasar kayak gimana. Terus usahakan itu untuk jadi lebih beda dari yang lain, karena ya gue ngutip kata-kata dari Panji Pragiwaksono itu, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu ya. Terus kalian juga harus berpikir kreatif nih, produk apa yang kira-kira bakal pasarnya besar gitu, untuk kembali untuk lihat membaca pasar juga. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga ada tata ulang strategi pemasaran yang ideal, atau lebih ke promosi ya. Maksudnya tuh kayak apa ya? Setiap bisnis itu punya caranya masing-masing dalam melakukan pendekatan terhadap konsumen kita atau pembeli kita, atau target audiensnya lah ya, bisa dibilang. Lebih ke dalam rencana bisnis sih, kalau misalkan kita mau menata ulang strategi pemasaran yang ideal. Terus juga kita tuh nggak cuman ngepromosin aja atau memberikan informasi seputar produk maupun jasa yang kita tawarin gitu terhadap pembeli kita, tapi kita juga harus yang namanya beradaptasi sesama pembeli kita gitu. Nah, iya betul banget. Terus juga karena udah era pandemi ya, banyak juga dikurangin kegiatan bertatap muka segala macam itu, diusahakan kita punya bisnis yang digitalisasi sih. Terus kita bakal lanjut ke produk-produk bisnis apa aja sih yang bisa dilakukan dari rumah ini yang selama WFH ini. Kita bakal kasih beberapa contoh bisnis apa yang bisa dilakukan selama pandemi ini. Oke, pertama tuh
ada dropshipper atau reseller. Jadi tuh kalau dropshipper atau reseller itu kita perlu ada modal gitu. Jadi kalau dropshipper atau reseller itu kita hanya kita langsung ambil barangnya aja, terus nanti kita langsung jualin. Nah, hasil dari penjualan itu bisa langsung kita setorkan ke yang punya ya. apa sih? Kayak Iya, yang punya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kita nggak usah susah-susah kita harus ngumpulin modal dulu untuk kita bisa jualan atau kita membuka bisnis, tapi kita dikasih apa lebih gampang lagi tuh ada yang namanya dropshipper atau reseller. Seperti itu kurang lebih. Kayak makanan delivery ya, mungkin banyak kayak kerjaan WFH, terus juga beberapa kantor juga kan, maksudnya bakal banyak kerja di rumah, terus juga anak-anak sekolah seperti mulai dari tingkat SD sampai kuliah juga kayak kita sekarang banyak ada di rumah. Nah, pasti butuh makanan kan, apalagi yang mungkin anak rantau segala macam juga. Nah, ini juga bakal jadi peluang bisnis banget nih untuk makanan delivery, khususnya untuk makanan delivery higienis ya. Utamakan juga teman-teman juga karena kita sekarang dianjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat. Nah, jadi diusahakan teman-teman juga menggunakan makanan-makanan yang higienis. Nah, ini kan pasti selama pandemi kita pakai internetnya, kayak kita juga video call Zoom kayak gini juga membutuhkan listrik ya. Jadi bisnis pulsa elektrik dan kuota internet ini bakal jadi lahan basah banget ya, yang buat teman-teman, terutama juga kayak ada beberapa tender gitu, kayak dapat cerita kayak misalkan suatu sekolah gitu kan, mereka pasti ngasih subsidi kuota gitu ke murid-muridnya. Nah, juga kalian juga bisa mungkin kerjasama sama suatu instansi buat menyuplai kuota internet di sekolah-sekolah mungkin atau di universitas, jadi bisa lebih cuan juga kan buat kalian. Nah, ini bisnisnya cewek-cewek ini Ya, jual masker unik. Sekarang tuh lagi marak atau lagi viral-viralnya banget nih para reseller menjual masker-masker unik seperti dari dulu. Sebelum kita membahas tentang masker, jadi tuh untuk para pengguna masker banget nih sekarang, mending kalian stop deh memakai masker medis, karena kasihan untuk para medis yang lebih membutuhkan masker itu dibandingkan kita yang mungkin ini bakal jadi contoh terakhir ya diri kita. Nah, ini yang jadi dulu sih banyak banget yang kayak nimbun masker, hand sanitizer segala macem. Nah, ini juga mungkin betul banget, betul. bisa kalian jual sekarang gitu. Untuk takarannya kalian bisa mengacu ke WHO ya untuk takarannya hand sanitizer yang baik itu kayak mana gitu, lebih berapa persennya. Terus juga mungkin kalian juga bisa ngambil hand sanitizer kalian bukan cuma yang biasa, mungkin bisa kalian tambahin aroma buah kan, sekarang udah banyak banget nih hand sanitizer yang wangi gitu. Terus pasti orang-orang juga bakal tanya-tanya, ini kenapa sih kita banyak kayak menghimbau apa sih strategi yang selama pandemi ini. Kita itu karena Erlangga nih. Jadi Erlangga sama Indonesian Talent Week ini lagi ngadain kompetisi gitu, Indonesia New Business Strategy Competition. Itu untuk detail yang kayak lainnya, kayak harus kayak gimana, terus videonya harus kayak gimana, itu bisa kalian langsung aja cek di Instagramnya, yaitu buku Erlangga sama atau Indonesia Talent Week. Terus juga udah banyak banget lomba-lomba. Selain lomba ini juga ada lomba lain ternyata. Nah, jadi buat kalian yang penasaran juga bisa langsung cek aja ke Instagram buku Erlangga dan Indonesian Talent Week. Pokoknya untuk kalian yang lagi di rumah atau lagi di mana, itu tetap jaga kesehatan, harus ngikutin protokol kesehatan dan stay safe and keep healthy teman-teman. Dadah. Dan jangan nongkrong dulu, oke?